Ya, kembali lagi di Lancok pemirsa, jangan kampanye jika isinya fitnah, begitu ya. Kita kembali lagi ke narasumber kita juga sudah tersambung dengan anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin di ujung telepon. Selamat siang, Mas Afif. Ya, selamat siang Mas Afif. Ya, kita masih belum tersambung dengan ya, Mas baik. Afif. Iya, kita kembali lagi ke Bang Rey, begitu ya. Ya, kita belum tersambung lagi. Kita belum tersambung dengan Mas Afif. Oke, Bang Rey, ini kalau kita lihat sekarang ini kan apakah kalau dilihat banyak kan masyarakat mungkin saya sih merasa seperti ini. Kalau tim kampanye yang resmi itu mereka pasti akan bermain aman dalam arti bahwa mereka menghindari hal-hal yang akan bisa merugikan calonnya masing-masing yang mereka dukung. Betul. Nah, tetapi yang relawan nih dalam tanda kutip itu kan mereka karena apa ya, mungkin jauh lebih sebetulnya militansinya tinggi sekali begitu. Itu satu hal, tapi kalau hubungannya dengan pidana ini kan, apa beda antara relawan dengan tim sukses itu? Kalau relawan ini melakukan tindakan pelanggaran hukum yang berhubungan dengan pemilu, tidak punya efek kepada si calon. Sebaliknya, kalau yang melakukan ini adalah tim sukses, efek secara hukum kan? Bukan, bisa yang bersangkutan dikeluarkan. Itulah bedanya. Jadi antara beda tim kampanye dengan bukan tim kampanye, bukan pada mereka nggak bisa dipidana atau tidak gitu. Tetapi bedanya punya efek nggak kepada si calon atau tidak. Kalau yang melakukan relawan seperti ini katakan begitu, tidak terdaftar dalam struktur tim pemenangan, ya apakah bentuknya, pokoknya dia struktur pemenangan. Kalaupun dia dipidana tidak memiliki efek kepada si calon. Nah, tetapi kan ujung-ujungnya ketika penyebaran berita-berita bohong, hoax seperti itu justru banyak terjadi ataupun berawal itu dari relawan. Iya, setuju. Makanya semua itu harus ditangani. Masalah yang sebetulnya kan mau kita perjelas ini, apakah yang masuk ke ranah pemilu, pidana pemilu, apakah yang masuk ke ranah pidana umum, kan kira-kira itu yang kalau yang masuk ke ranah pidana pemilu sebaiknya ditangani Bawaslu dulu. Bawaslu yang akan menentukan apakah ini jenis pelanggaran pidana atau hanya jenis pelanggaran administratif. Kalau administratif Bawaslu sendiri yang akan memutuskan. Tapi kalau memang ada pidananya di dalam, diserahkan kepada pihak kepolisian. Tidak bisa langsung polisi yang menetapkan status orang kalau berkaitan dengan yang disebut dengan pemilu. Itu yang perlu kita perjelas. Apakah polisi menangkap mereka karena melakukan kampanye hitam itu tadi? Namanya kampanye hitam jelas masuk ranah pemilu kan? Atau mereka menyebarkan kabar bohong. Misal itu dua hal yang berbeda. Kalau mereka menyebarkan kabar bohong, tentu tinggal diverifikasi bohongnya di mana. Baik, kita langsung tanyakan ini kepada salah seorang anggota Bawaslu. Selamat siang, Mas Afif. Selamat siang, Mbak Jakri, Mbak Ami, dan Bang Rai. Iya, Mas Afif, ini kalau kita lihat kasus terakhir yang terjadi, yang melibatkan 3 ibu di Karawang ini, kalau tadi polisi mengatakan bukan ranahnya kampanye pemilu seperti itu. Nah, tapi kalau Bawaslu, ini sebenarnya pertimbangannya seperti apa sih, atau melihatnya seperti apa, Mas Afif? Ya, pertama, Minggu sore, jajaran Bawaslu Karawang menelusuri informasi yang beredar di video dan sampai ke perumahan, termasuk identitas-identitas. Rumahnya di mana, dia tinggal di mana, terus profesinya apa, itu sudah ketemu semua dan kemudian dilakukan pembahasan bersama oleh kepolisian. Jadi tidak benar kalau ini dari polisi dulu baru Bawaslu. Yang benar adalah bahwa ini bareng temuannya di Gakumdu, Bawaslu sampai ke rumah-rumah yang diidentifikasi dari alamat yang ada dalam KTP. Tapi poin pentingnya adalah begini, memang aturan kita ketika ranah itu kemudian tuduhan atau sangkaannya pidana pemilu, maka yang menindaklanjuti adalah Gakumdu, di mana Gakumdu itu ada Bawaslu, ada kepolisian, dan ada kejaksaan. Nah, memang ada ketentuan yang secara formil itu yang tadi disampaikan dari kepolisian soal pelaksana kampanye. Nah, ini yang kelihatannya tidak bisa menyasar relawan dan lain-lain. Bisa jadi ini bagian dari yang disampaikan Bang Rai, ini lubangnya dan lain-lain, tetapi ada pasal lain yang bisa disangkakan. Memang tidak semua pidana pemilu itu berdiri ansih di pidana pemilu. Beberapa kejadian di Jogja misalnya ada seseorang yang melakukan kampanye dengan bukan kampanye ya Pak, datang menggunakan mobil dinas,
melakukan kampanye termasuk menghina Bawaslu, akhirnya kena 4 pasal. Ada pidana umumnya, ada pidana pemilu, dan lain-lain. Nah, dalam konteks yang di Karawang ini kelihatannya Undang-Undang ITE soal penyebarannya yang dilakukan. Karena dalam ketentuan soal peserta pelaksana kampanyenya itu dianggap oleh Gakumdu belum terpenuhi. Tapi apakah Bawaslu terlibat dalam pembahasan di situ? Saya nyatakan bahwa Bawaslu Karawang terlibat langsung dalam proses penyelidikan atau proses penelusuran, ya, penelusuran di hari Minggu sore ketika informasi itu diterima dan langsung dikomunikasikan, kemudian Senin perkembangannya seperti yang kita tahu sampai hari ini. Iya, Mas Afif, kalau sekarang dikenakan Undang-Undang ITE begitu karena yang dilihat adalah memviralkannya berita bohong itu. Tapi dari Bawaslu sendiri setelah melihat apa yang dilakukan oleh para relawan yang ada di Karawang, kita fokusnya ke Karawang dulu ini, apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu untuk mungkin memberikan edukasi atau melihat supaya tindakan-tindakan yang dilakukan relawan yang mungkin tidak tercatat secara resmi, tidak terverifikasi begitu, tidak melakukan hal serupa? Ya, merebaknya viral di media-media sosial seperti yang terjadi di Karawang, termasuk juga beberapa hari yang barusan kita dengar anak-anak sekolah yang mengkampanyekan pasangan tertentu, ini juga keprihatinan bagi kami. Kewenangan Bawaslu juga melakukan edukasi, pencegahan, dan saya kira untuk membuat kampanye kita lebih bermartabat, apalagi menjelang kampanye rapat umum di tanggal 24 Maret sampai 13 April, kita perlu menegaskan semua posisi kita, ya, baik dari penyelenggara maupun peserta termasuk tim kampanye, untuk juga memberikan edukasi, melakukan kampanye positif. Misalnya begini, pilihannya adalah apakah lebih baik kita mengkampanyekan orang yang jelek atau pilih yang baik, misalnya begitu. Bagi kami, membangun narasi positif ini semangatnya lebih baik. Misalnya dengan cara mengunggulkan keberhasilan atau keunggulan calon kita, apakah calon DPRD dan lain-lain, itu lebih penting ketimbang menghujat kekurangan orang lainnya. Jadi mengkampanyekan narasi positif menurut kami menjadi salah satu bagian yang penting untuk melakukan pendidikan pemilih, melakukan kampanye sehat dalam pemilu 2019 ini. Nah, apa yang terjadi di Karawang dan juga video-video yang beredar, saya kira itu ada intensi atau tidak, ini semangatnya pasti tidak baik. Nah, saya kira kita semua harus berkomitmen bahwa memang penindakan itu adalah bagian dari ultimum remedium atau langkah terakhir yang menjadi tugas kita kalau kita sudah memaksimalkan pencegahan. Dalam konteks ini Bawaslu punya kewenangan baik pencegahannya, pengawasannya maupun penindakannya. Dalam konteks hinaan dan lain-lain itu ranahnya pidana memang. Begitu ranah pidana, maka kita akan harus berkumpul dengan kejaksaan dan kepolisian untuk menentukan apakah ini memenuhi unsur apa tidak. Begitu salah satu cara Bawaslu untuk mengedukasi ini seperti apa? Karena kalau tadi dikatakan kita berharap kampanye yang bermartabat, itu semuanya pasti berharapnya seperti itu. Tetapi seringkali namanya untuk menarik perhatian dari orang yang ingin kita yakinkan itu biasanya kan lebih mudah ketika misalnya memberikan suatu hal yang kontroversial atau misalnya agak menyinggung hal-hal yang agak provokatif sedikit, provokatif lah seperti itu. Ya, misalnya dengan cara kita mengajak tokoh lintas iman, anak-anak muda, aktivis juga kita bersama-sama membuat kampanye atau jambore lintas iman untuk menegaskan menghalau isu-isu yang berbasiskan identitas, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini juga kita lakukan. Kampanye anti hoax, bagaimana kita juga tidak selalu menyebarkan sesuatu yang belum jelas informasinya. Hari ini dari Karawang juga muncul berita yang belum tentu benar dan saya yakini pasti tidak benar soal identitas KTP yang katanya orang Cina, kemudian alamatnya di situ dan lain-lain. Ini bagian dari, ya, bagi tim sukses ini perang opini, perang perebutan simpatik, tetapi bagi kami tentu kami akan dalam posisi untuk bagaimana menjelaskan situasinya bahwa ini tidak boleh, ini tidak bisa dilakukan, tapi dalam proses penindakan ada sisi-sisi formil yang dalam kajian-kajian hukum itu harus terpenuhi ketika seseorang dituduh masuk dalam ranah pidana. Gitu. Baik, saya ke Bang Rey di sini, Bang Rey.
kalau tadi kan kita bicara soal edukasi, kalau menurut Bang Rey, apa sih cara sebenarnya yang paling gampang untuk kita mengedukasi masyarakat? Kalau tadi kan sudah banyak sekali hal-hal yang lakukan, kita juga selalu bilang, ingat kalau menghadapi hoax itu saring dulu sebelum sharing, verifikasi lagi-lagi. Tetapi ternyata masih banyak sekali masyarakat kita yang begitu mudahnya termakan oleh berita-berita bohong ataupun menggunakan berita bohong untuk berkampanye. Ya, pertama menurut saya adalah situasi politiknya yang harus dibangun sebaik sekondusif mungkin. Nah ini kan persoalan kita khususnya untuk menjelang pilpres ini, situasi itu yang tidak terbangun. Jadi ini betul-betul pertarungan seperti hidup mati gitu loh kira-kira itu. Jadi entah pakai instruksi, pakai apa, semua orang seperti mau melakukan sesuatu asal calonnya menang gitu loh. Dengan kata lain kesannya kan, padahal kan ketika kalau dia kemudian melakukan hoax macam-macam pun karena dianggap situasinya yang hitam putih itu gitu, dia merasa ya bagian dari perjuangan itu gitu lah kira-kira. Nah oleh karena itulah mungkin salah satu yang harus dilakukan itu adalah semua khususnya peserta itu mengingatkan bahwa ini kompetisi biasa yang akan rutin kita lakukan 5 tahun ke depan. Oleh karena itu tidak perlu ada satu pandangan bahwa ini seolah-olah kalau ini nggak menang, ini akan hancur, kan kira-kira gitu. Atau kita akan melakukan perang total, gitu. Atau nanti semua orang nggak nyembah kalau kamu menang, macam. Itu situasi yang tentu saja tidak sehat. Yang termasuk juga dari para politisi yang misalnya mungkin seringkali terlihat oleh masyarakat seperti itu. Padahal kita tahu ketika mereka mungkin selesai kamera mati, mereka juga sudah bersalaman lagi, bersalaman gitu dan ya. berbincang seperti bukan sahabat. sekedar itu satu hal gitu ya. Itu hal yang lain adalah menurut saya juga rendahnya tanggung jawab para politisi ini. Mereka sih dengan sangat enak mengatakan saya nggak melakukannya. Saya kan bicara biasa-biasa saja. Tapi sebetulnya ungkapan mereka di atas ini dimaknai dengan lebih cepat dari apa yang mereka bayangkan terjadi di lapangan. Gitu. Nah itulah maka pentingnya ya mencari seruan yang terus-menerus untuk kampanye damai, untuk kampanye lebih apa istilahnya itu ya visioner ya. Mengurangi kalimat-kalimat yang punya potensi untuk katakanlah membakar massa di bawah, yang menggunakan kata ini, kata itu dan seterusnya itu perang Baratayuda macam-macam dan sebagainya. Udah itu sejatinya harus mulai ditinggalkan, dibangun lagi dengan ayo dong kalau mau pemilu kita adu argumentasi, adu pikiran ya, meskipun keras tapi kan ada faktualnya bahwa tapi Anda misalnya belum setor laporan keuangan, ada ungkapan itu justru yang dibutuhkan. Tapi Bang Rey sendiri melihat untuk mengedukasi dan mengawal relawan-relawan yang mungkin kita menyebutnya tidak terverifikasi di KPU atau Bawaslu ini begitu, itu yang mungkin sulit dirangkul, sulit diawasi, sulit dikontrol. Iya, tentu saja ini sektor yang nggak bisa dikontrol dalam pengertian. Namanya juga relawan. Infrastruktur kita ke sana nggak mungkin. Yang mengontrol mereka itu adalah suasana ini gitu. Kalau suasana ini kita bangun kondusif ya bahwa pemilihan 5 tahunan itu hal-hal yang biasa saja, nggak ada hubungannya dengan keyakinan, dengan iman seseorang gitu, bahwa kalau kamu nggak milih ini imanmu akan hancur, nggak ada gitu. Ya orang kan biasa-biasa saja. Bahkan yang menjadi apa artinya itu justru jadi kemudian pertanyaan kita kalau kondusif begitu itu gitu kira-kira apakah kemudian partisipasinya menjadi lebih meninggi. Nah ini kan kita tidak ingin. Benar-benar merasa ini sebuah pesta seperti itu. Pesta biasa saja. Pertarungan. Dan itu pernah terjadi di dalam sejarah pemilu kita. Bukan nggak pernah terjadi. Kita tidak sedang perang ya, tapi sedang memilih presiden. Pemilu 99 misalnya ketat persaingan, tetapi orang happy saja, tidak ada masalah. Oke, terakhir kita minta closing statement dari Mas Afif, silakan. Ya, saya kira setuju dengan Bang Ray bahwa narasi-narasi positif dalam konteks kampanye sangat perlu dan penyelenggara dalam konteks ini juga sangat berharap peserta pemilu ataupun tim kampanye ini juga menjadi ujung tombak bagaimana mengkampanyekan hal-hal baik dalam proses pemilu ini sehingga apa yang terjadi di media kita itu tidak sekedar urusan yang menambah ketegangan, menambah keriuhan yang sebenarnya kurang dari sisi pendidikan pemilih. Saya kira visi dan juga gagasan-gagasan besar perlu kita elaborasi kerjasama antar pihak baik penyelenggara maupun teman-teman media, teman-teman LSM dan juga tokoh agama menjadi sangat penting untuk menarasikan gagasan besar bahwa pemilu adalah proses pemilihan kepemimpinan di mana itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan ke depan
Kalau prosesnya dilakukan dengan cara baik, tentu hasilnya kita harapkan juga baik. Tapi kalau prosesnya dilakukan dengan cara yang tidak baik, akan besar kemungkinan disoal hasilnya oleh para pihak. Gitu. Baik. Terima kasih Mas Afi. Sesimpel itu sebenarnya. Simpel itu sebenarnya, Kalau melihat ada tapi itu yang susah. hawa-hawa negatif ya sudah, jangan disebarkan, jangan dibaca, jangan. Ingat, pemilu itu kan cuma 5 tahun sekali, tapi namanya saudara, tetangga, teman, Selamanya itu ya. selamanya. Masa mau kehilangan saudara dan teman baik hanya karena pemilihan presidennya ya? Nah, Ya. itu dia. Baik. Terima kasih Bang Rey dan juga narasumber kita yang sudah tersambung lewat hubungan telepon tadi, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Langsung segera kembali usai jeda.